Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh berkat kasih karunia-Nya kita masih dapat bertemu secara virtual dalam ibadah keluarga GPIB Kelapa Gading hari Rabu 14 Oktober 2020. Malam ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang sesuai dari buku Sabda Bina Umat GPIB dengan tema Kasih Allah Bapa dan dihukum karena berdosa. Bacaan renungan pagi dan malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu dari hari ke hari yang Engkau telah pimpin, sehingga hari ini, pada malam hari ini, kami boleh datang untuk beribadah, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, dalam ibadah keluarga GPIB Kelapa Gading. Tuhan, malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang telah kami baca dan kami renungkan akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Pimpin hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hanya suara-Mu saja yang ada di dalam hati dan pikiran kami untuk mendapat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Hosea 11 ayat 5 sampai dengan 7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan, serta melaksanakannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah membaca tadi kitab Hosea 11 ayat 5 sampai 7, alangkah baiknya kalau kita baca kitab Hosea ini juga pada ayat 1 sampai dengan 4 dan seterusnya ayat 8 sampai 11, karena ini akan saling berkaitan. Saya akan bacakan Hosea 11 ayat 1 sampai 4, di mana itu adalah renungan SBU kita pada pagi hari, dan nanti akan saya teruskan pada ayat 8 dan 11. Saya akan bacakan Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anak itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku.
tetapi mereka tidak mau insaf bahwa Aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Selanjutnya pada ayat 8 sampai 11, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Masakan Aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan Aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, balas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan Aku ini tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa, sungguh Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama kita mengetahui banyak cerita yang mengisahkan perjalanan dan pergumulan hidup bangsa Israel yang mengalami kejatuhan, kemunduran, kemerosotan, dan kebobrokan moral. Hal itu terbukti dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Israel dari mulai mereka berada di Mesir, keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Penderitaan demi penderitaan bangsa Israel yang dialami semua karena akibat dari dosa mereka yang mereka perbuat, di mana mereka sudah mendukakan hati Allah dengan menduakan Allah dengan ilah-ilah lain. Mereka membuat patung-patung Baal untuk disembah dengan korban bakaran. Mereka lebih menyukai kekuatan magis yang mereka anggap akan membantu mereka dalam mendapat keuntungan dalam berdagang atau berbisnis. Mereka percaya dengan menyembah berhala, mereka akan dilindungi dari berbagai ancaman seperti penjajahan perang, penindasan, bencana alam, kekeringan, dan wabah penyakit. Belum lagi perbuatan jahat yang mereka lakukan, seperti dengan penindasan yang semena-mena kaum yang lemah. Kala di masa mereka mengalami kemakmuran, mereka banyak melakukan korupsi dan berbuat zina. Meski banyak perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, namun tak sekalipun juga Tuhan yang murka berniat untuk melenyapkan bangsa ini dari muka bumi. Tak satu kata pun Allah pernah menyatakan Ia akan membinasakan umat pilihannya ini, dan bahkan masih ada sampai sekarang. Bahkan di kitab Hosea 11 ayat 10 sampai 11 yang tadi kita sudah baca, Hosea bernubuat bahwa Israel akhirnya akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa,
yang berarti melalui Israel gereja Tuhan akan lahir dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Janji Tuhan terhadap Israel tidak hanya lahirnya gereja saja, melainkan janji pemulihan secara nyata, bahwa di akhir zaman nanti bangsa Israel yang saat ini masih banyak belum percaya Kristus akan menjadi percaya. Kita lihat dalam nubuat Hosea di ayat 10 dan 11. Hampir semua digenapi. Israel yang beberapa kali tercerai-berai dan dijajah oleh bangsa lain seperti Mesir, Assyria, telah kembali bersatu secara fisik semenjak tahun 1948 dan terus menunggu kesempurnaan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi walau berulang kali mereka berbuat dosa menjauh dari Allah, tapi Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan. Dan walau mereka berkali-kali meninggalkan Allah, menduakan Tuhan, sombong, dan tegar tengkuk, namun kasih Allah mengalahkan kedegilan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, panduan baca Alkitab di SBU kita pada ibadah keluarga malam ini dari Hosea pasal 11 mau memberitahu pada kita akan konsep sebuah hubungan antara Allah dengan manusia, antara bagaimana kita sebagai bangsa Israel semestinya terhadap Allah, atau sikap perilaku yang semestinya kita di hadapan Allah kita. Namun semuanya harus dilatar belakangi oleh pemberian perhatian khusus dari Bapa kepada anaknya. Seperti ada dalam Matius 7 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 11, ada berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa di antara kita sebagai ayah tentunya kepada anaknya yang tidak ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang baik, bermutu, dan berguna? Kalau dari sejak kecil saja kita sudah menyiapkan dan memberikan bekal untuk dirinya atau bekal saat dia berkeluarga kelak, mulai dari makan yang bergizi, memberi pelajaran, pengalaman hidup, sampai memberikan pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Namun bagaimana bila yang kita harapkan kepada anak kita ternyata tidak seperti apa yang kita inginkan dan kita banggakan? Di mana perhatian dan kasih sayang yang dulu diberikan tapi justru disalahartikan dan disalahgunakan. Tidakkah kita akan jadi murka olehnya dan muncullah akhirnya kekecewaan yang mendalam? Dan akibat daripada itu pula, dari semua itu akan timbul malapetaka dan penderitaan.
Pada Hosea 11, 1-4, tersirat di sini kesedihan, kekecewaan, dan duka yang mendalam dari Allah terhadap bangsa Israel. Lalu bagaimana bila hal itu terjadi di masa sekarang? Perbuatan dosa seperti ada rupanya yang telah kita lakukan hingga membuat Allah berduka, sedih, ataupun kecewa. Perbuatan dosa apa? Apakah Allah sedih karena kita telah melupakan persekutuan kita dengannya? Mungkin kita lebih suka bersekutu dengan orang-orang di luar sana, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Apakah Allah kecewa karena kita lebih mengandalkan kekuatan kita dengan kekuasaan kita yang punya, atau dengan kekayaan dan banyaknya uang yang kita miliki? Apakah Allah sedih karena kita lebih suka mempersembahkan persembahan kita kepada orang-orang yang justru dapat memberi kita keuntungan serta kelancaran dari usaha-usaha kita ataupun pekerjaan kita? Apakah Allah sedih dan kecewa karena kita lebih mengutamakan pelayanan untuk kepentingan pribadi dan usaha-usaha kita sendiri daripada kepada gereja atau sesama kita yang sedang membutuhkan? Allah juga berduka atas perbuatan-perbuatan kita yang telah menyimpang dari moral dan kehendak Tuhan. Allah berduka. Apakah Allah berduka karena kita lebih peduli dengan keadaan dan kekhawatiran kita daripada harus memikirkan keadaan lingkungan sekitar kita? Jawabannya dan dari pertanyaan di atas ada pada masing-masing kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apakah ada kaitannya dengan situasi kondisi saat ini yang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19? Apakah dapat kita sebut pula sebagai murka Tuhan saat ini, seperti halnya yang terjadi pada bangsa Israel setelah beberapa abad kemudian sebelum Masehi? Kitab Hosea 11 ayat 5-7. Menurut saya tidak. Justru karena begitu besar kasih Allah seperti yang dinyatakan di dalam Hosea 8-9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, aku tidak akan membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Maka keadaan saat ini sebenarnya adalah ujian buat kita yang diizinkan Tuhan terjadi dan berlaku di masa kita saat ini. Dengan kejadian ini, justru Tuhan menginginkan kita lebih dekat kepadanya, percaya dan lebih mengandalkan Dia, serta takut akan perintahnya. Perhatikan perkataan aku ini Allah bukan manusia. Menunjukkan bahwa kalau manusia tidak menanggung beban, tetapi Allah menanggung beban dosa manusia, sekaligus mengampuni dosa. Dan terlebih lagi, Ia inginkan kita supaya sadar dan segeralah bertobat. Jadi, dari renungan kita malam ini, kita dapat pelajaran berharga atas pengalaman hidup perjalanan bangsa Israel, di mana meski bangsa Israel telah berkali-kali menjauh dari Tuhan, tapi lihatlah Allah tidak kehabisan caranya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang diberkati Tuhan, meskipun harus melalui penghakiman dan penderitaan.
Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita, meski kita sudah berkali-kali pula mengabaikan perintah dan kehendak Tuhan. Dan meski Tuhan beri ujian dan hukuman kepada kita atas dosa dan pelanggaran kita, tapi percayalah bahwa Tuhan punya rancangan terbaik bagi kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Dari hari ke hari hingga hari ini kami masih boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada ibadah rumah tangga Jemaat GBIB Kelapa Gading. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menuntun dan membawa kami kembali ke jalan-Mu lewat pengorbanan dan penebusan dosa di kayu salib. Bimbing dan pelihara kami, agar kami senantiasa berjalan di jalan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu takut akan Engkau dan berpegang pada firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk keluarga kami dan keluarga jemaat kami GPIB Kelapa Gading dalam suka maupun duka, memohon dan berharap campur tangan dan pertolongan-Mu dalam menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini. Kami memohon kekuatan dan iman yang teguh agar di setiap pengambilan keputusan kami hanya Engkau topang dan pandu hidup kami. Ya Allah Bapa kami, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang di dalamnya terdiri dari pimpinan tertinggi dan tinggi negara, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para menteri di kabinet, para pemimpin ABRI dan kepolisian serta jajarannya, para pemimpin daerah, kami mohon kebijaksanaan dan serta berkat kasih-Mu menguasai hati pikiran mereka kala memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia, dan khususnya gereja kami GPIB Kelapa Gading yang dalam perjalanan pelayanannya membutuhkan campur tangan Tuhan untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat sesuai dan seturut hanya kehendak-Mu, bukan karena keinginan dan kehendak kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami GPIB Kelapa Gading, Bapak Pendeta Simon Hans Raprap dan keluarga, begitu pula para pendeta, pendamping di gereja GPIB Kelapa Gading, agar dalam tugas pelayanannya selalu Engkau berkati dan Engkau lindungi kemanapun mereka berada dan melayani. Tuhan, kami berdoa
untuk saudara-saudari kami yang pada hari ini ataupun dalam minggu ini dengan penuh sukacita bahagia boleh bertambah usia atas usia pernikahan 1 tahun lagi. Bagi mereka beri hikmat, kebijaksanaan di pertumbuhan atau pertambahan usia 1 tahun lagi ini, serta berkat melimpah atas mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu ini dalam kelemahan atau karena sakit penyakit atau karena kedukaan atau karena kesulitan ekonomi. Kami topang mereka dalam doa agar sakit penyakit, kedukaan dan kesulitan ekonomi boleh Engkau angkat dan Engkau hibur serta Engkau pulihkan dan dapatkan jalan keluar solusi dari kesulitan tadi. Engkau kasihi mereka ya Tuhan, agar dalam kesesakan mereka Engkau ada buat mereka. Engkau hadir dalam hati pikiran mereka, agar mereka selalu tahu kemana mereka mesti mohon pertolongan dan pengampunan. Ya Allah Bapa kami berdoa secara khusus atas situasi kondisi dunia saat ini, di mana wabah COVID-19 tidak dapat begitu saja kami hindari dan atasi, tidak dapat begitu saja kami lenyapkan sebagaimana dengan mudah kami membasuh dan mencuci tangan kami yang kotor. Tuhan, angkat segala problematika pandemik COVID-19 ini, dan bila mana Engkau izinkan ini terjadi, jangan biarkan kami lemah dan tidak introspeksi diri. Jadikanlah situasi ini membuat kami semakin dekat dan erat kepadamu. Kami berdoa untuk segenap gugus tugas penanganan COVID-19 dari dokter sampai kepada petugas pemakaman, agar di setiap tugas dan pekerjaannya Engkau beri kekuatan, kesehatan, keikhlasan, penuh berkat. Juga kepada keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Engkau selalu pelihara dan lindungi kemanapun mereka berada. Bapa kami yang ada di surga, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak mendapat berkat dan karunia-Mu. Ya Allah Bapa kami alaskan doa permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga.
dan